Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar fisika tentang inti atom dan radioaktivitas. Namun kita hari ini akan belajar inti atom terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Apa sih yang kalian tahu tentang atom? Atom merupakan bagian terkecil suatu elemen yang merupakan suatu partikel netral di mana jumlah muatan listrik positif dan negatif itu sama. Di sini ada beberapa model atom dari ilmuwan. Yang pertama ada dari J.J. Thomson, yang kedua ada dari Ernest Rutherford, yang ketiga ada Niels Bohr. Yang pertama ada teori atom dari J.J. Thomson. Jadi atom itu seperti bola yang mengandung muatan positif dan tersebar secara merata di seluruh volume bola. Elektron yang bermuatan negatif berkeliaran di dalam bola yang bermuatan positif. Kalian bisa lihat di sini ya, ada muatan proton dan elektron yang tersebar di sebuah bola. Jadi ya, menurut teori dari Thomson, elektron yang bermuatan negatif berkeliaran di dalam bola yang bermuatan positif. Ini di sini ya. Di sini ada banyak muatan. Yang kedua, ada teori atom dari Ernest Rutherford. Jadi, bagian luar dibatasi oleh elektron, sedangkan bagian tengah terhadap inti bermuatan positif. Terdapat gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Sebagai buktinya, penembakan lempeng logam dengan sinar radioaktif zat polonium tampak ada peristiwa hamburan. Kalian bisa lihat di sini ada positif dan negatif ya, muatan positif dan negatif. Jadi muatan luar dibatasi oleh elektron, di sini ya, elektron. Muatan tengah terdapat inti bermuatan positif. Yang ketiga ada teori dari Niels Bohr. Hampir sama dengan Rutherford ya. Jadi berbeda dalam hal lintasannya saja. Yang pertama, elektron dalam gerakannya mengelilingi inti. Hanya mungkin apabila memiliki momentum sudut sebesar L sama dengan N dikali H bar ya. Ini dibacanya H bar, di mana N itu bilangan kuantum dasar, sedangkan H bar itu konstanta Planck. Ya, konstanta Planck. Dengan nilai 6,626 dikali 10 pangkat 34 Joule second. Ya, di sini elektron dalam gerakannya mengelilingi inti. Kemudian yang kedua, elektron-elektron bergerak dalam lintasan stasioner tanpa memancarkan energi. Sedangkan yang ketiga, elektron dapat pindah dari satu ke lintasan yang lain sambil memancarkan atau menyerap energi berupa gelombang elektromagnetik sebesar, ini gelma itu gelombang elektromagnetik ya, sebesar delta E sama dengan H dikali F, di mana delta E merupakan perbedaan energi kedua lintasan, F itu frekuensi gelombang elektromagnetik. Lanjut ke inti. Ya, di dalam atom ya, bagian dari atom itu ada elektron dan ada proton. Kemudian ada neutron juga. Yang pertama di sini ada X. Kemudian ada A yang terletak di bagian atas dan ada Z yang terletak di bagian bawah. Apa saja keterangannya? Mungkin kalian ini sudah belajar di pelajaran kimia ya, teman-teman. Nah, X itu adalah nama atomnya. Ya, X ini adalah nama atomnya. Kemudian Z yang ada di bawah ini itu adalah nomor atom. Nomor atom ini sama saja dengan jumlah proton dan sama dengan juga jumlah elektron. Kemudian untuk A ini apa? A adalah nomor massa. Nomor massa ini adalah sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Ya, jadi Z ditambah N. Itu adalah nomor massa. Jadi untuk penulisannya A-nya boleh di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, ini bebas.
Yang selanjutnya ada jenis-jenis atom. Yang pertama ada isotop. Isotop itu merupakan unsur-unsur dengan nomor atom sama, tapi nomor masanya berbeda. Contoh, ada deuterium dan tritium. Di sini ada H21 dan H31. Yang selanjutnya ada isobar. Ya. Kalian bisa lihat di sini ya, 1 ini kan sama, nomor atomnya sama bagian bawahnya, Z-nya sama, kemudian nomor masanya berbeda ya, yang 1 2, yang 1 3. Kemudian yang kedua ada isobar. Ya, isobar itu unsur-unsur dengan nomor massa sama, tetapi nomor atomnya yang berbeda. Contohnya di sini ada H31 dan H32. Ya, kalian bisa lihat nomor masanya sama. Ini bagian atas, nilai A-nya sama. Ya, kemudian bawahnya beda Z-nya. Yang ketiga ada isoton. Unsur-unsur dengan jumlah neutron yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Kalian bisa lihat contohnya di sini ada C13.6 dan N14.7. Ya, di sini kalian bisa lihat dihitung kalau misal neutron itu kan sama saja A dikurangi Z. Ya, 13 dikurangi 6 berapa? 7, sama ya. 14 dikurangi 7 juga 7. Jadi nilai neutronnya di sini adalah 7, sama ya, teman-teman. Sebagai catatan di sini, sifat kimiawi unsur ditentukan oleh nomor atom itu sendiri, jumlah elektron pada kulit terluar. Kemudian untuk sifat fisika unsur ditentukan oleh jumlah neutron pada inti atom. Yang selanjutnya ada defek massa. Defek massa itu apa gitu ya? Jadi di sini inti atom tersusun dari proton dan neutron, sehingga massa inti seharusnya sama dengan jumlah total massa nukleon-nukleonnya. Nah, untuk defek massa itu sendiri adalah selisih massa antara keduanya, ya, disebut defek massa. Untuk persamaan dari defek massa ini, ya, delta M sama dengan Z dikali MP, ya. Z itu apa? Z itu tadi apa ya? Z itu ya, nomor atom. Ya, kemudian untuk MP ini apa? Massa proton. Ya, ditambah A dikurangi Z dikali Mn. Mn itu massa neutron dikurangi M inti, massa intinya. Ya, kemudian di sini di keterangan, jadi delta M itu massa defek ya, penyusutan massanya. Kemudian MP massa proton, Mn massa neutron, M inti massa inti, Z itu jumlah proton atau nomor atom, sedangkan A itu jumlah proton dan neutron atau nomor massa. Sekarang kita coba contoh soal. Di sini ada soal massa inti atom Li ya, litium 73 adalah 7,01822 SMA. SMA itu satuan massa atom ya. Jika massa protonnya 1,007 SMA dan massa neutronnya 1,0086 SMA, hitunglah defek massa inti Li ini. Nah, coba kita hitung bersama. Ya, coba selesaikan. Delta M itu sama dengan Z MP ditambah A dikurangi Z dikali Mn dikurangi M inti. Oh ya, biar kalian gak bingung, bisa ditulis diketahuinya dulu ya. Nah, di sini kan Z-nya 3. Ya, ini kalian bisa lihat ini nilai Z-nya. Ini lupa tidak ditulis diketahui. Z-nya 3. Kemudian untuk MP, massa proton. MP-nya berapa? Ini ya, ini ada MP. Kemudian ditambah A dikurangi Z ya. Ini kan yang A atas, ini yang Z bawah.
Ya, jadi 7 dikurangi 3 Mn. Massa neutronnya mana? Ini ada Mn. Kemudian massa inti. Massa inti berarti massa dari Li-nya itu. Ini massa inti. Ya. Setelah itu kita hitung. Nah, ini 3 dikali 1,0078 ditambah 7 dikurangi 3 berapa? 4 ya. 4 dikali 1,0086. Nah, ini terus kemudian dijumlah. Hasilnya dikurangi 7,01822. Hasilnya berapa? 0,03958 SMA. Ya, ini hasilnya. Mudah sih ya sebenarnya, cuma tinggal kalian menghitungnya saja yang harus teliti karena angka di belakang komanya lumayan banyak. Paham sampai sini? Kalau paham, kita lanjut ke energi ikat. Menurut kesetaraan massa dan energi yang dikemukakan Einstein, defek massa ini berubah menjadi energi yang terdapat dalam inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Nah, besarnya energi ikat inti dapat digunakan persamaan berikut ya. E itu sama dengan delta M dikali C kuadrat. Jika delta M dinyatakan dalam SMA, besarnya energi ikat inti adalah E itu sama dengan delta M dikali 931 MeV. Ya, di mana keterangannya E itu sama dengan energi ikat inti, delta M itu defek massa, C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau meter per detik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti tadi ya, massa inti atom dari litium. Kita coba selesaikan, diketahuinya sama ya tadi ya. Nah, ini penyelesaiannya sama seperti tadi, hasilnya 0,03958 SMA. Nah, sekarang kita cari E-nya ya, energi ikat intinya sama dengan delta M dikali 931. Kita masukkan ya, 0,03958 dikali 931. Hasilnya berapa? 36,86 MeV. Ya, ini hasil akhirnya. Jadi untuk energi ikatnya hasilnya 36,85 MeV atau mega electron volt. Jadi MeV itu kepanjangan dari mega electron volt. Sampai sini paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Silakan kalian bisa coba di rumah masing-masing. Ya, sekarang kita coba latihan soal. Yang pertama ada hitunglah defek massa dari isotop 8O188 bila diketahui massa intinya 18,004883 SMA, massa neutronnya 1,00867 SMA, dan massa protonnya 1,00728 SMA. Kemudian contoh yang kedua, ya, latihan soal yang kedua, jika massa inti atom karbon ya C126 itu 18,004883 SMA, massa proton dan massa neutron masing-masing 1,007 SMA dan 1,008 SMA. Tentukan energi ikat per nukleon dari inti karbon. Untuk soal nomor 2, jangan lupa kita cari defek massanya terlebih dahulu untuk mencari energi ikatnya. Kalau misal soal yang pertama, kalian cukup cari defek massanya saja. Sampai sini paham ya? Mungkin sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.